Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fahri Belajar Investasi. Buat yang baru nonton, perkenalkan saya Fahri, programmer yang kebetulan upload video di internet. Kita lagi belajar investasi dengan budget 1 juta sebulan. Hari ini kita mau bedah annual report atau laporan tahunan dari Hexa. Ini ya, Hexa total ada 396 halaman. Coba kita cek yang penting-penting. Pemulihan ekonomi, apa ini? Kita skip deh. Kesinambungan tema Sustainable Growth, apa ini? Oke. Strengthening of Position 2018, Reach Positive Momentum, Reline. Oke, kita skip ya. Kinerja 2021. Penghasilan neto naik, penjualan produk alat berat naik, laba bersih naik. Ini 2021 emang masanya waktu lagi bagus sih. Keuangan, laba, apa yang kita perlu cari tahu di sini? Oke, ini udah kita cek semua kemarin. Aset naik, liabilitas naik, ekuitas turun, laba usaha naik. Saham, aksi korporasi 2021 tidak melakukan aksi korporasi yang menyebabkan terjadinya perubahan pada saham Hexa. Nggak ada perdagangan saham, nggak pernah ada pemberhentian. Peristiwa penting. Oke, April, Hexindo mendirikan Toka Tindung Project, perwakilan perseroan di lokasi tambang emas di Desa Winuri. Mei, meluncurkan program Rent to Buy, solusi bagi pelanggan yang tidak memiliki ekskavator Hitachi. Pelanggan dapat menyewa ekskavator Hitachi dan membeli dengan harga lebih terjangkau setelah masa sewa berakhir. Nice. Juni, terpilih sebagai pemenang ajang Miss. Agustus, vaksinasi gotong royong. September, ekskavator ultralight hydraulic remodel, memanfaatkan IoT. September, Oktober, strategic marketing virtual. November, ada produk baru, pelumas Hexindo Oil. November, menggelar produk support award semester 1 buku 2021 secara virtual. November, merayakan ulang tahun ke-33. Februari, menyelenggarakan acara finansial kinerja Prima 2021. Oh, dia cut off-nya tuh di sini ya, di Maret, April ya. Booster, penghargaan, kita skip. Sertifikasi, kita skip. Laporan manajemen. Para pertama ingin menyampaikan puji syukur pandangan kondisi eksternal. Produk vaksin secara masif diikuti vaksinasi. Oke, skip. Indonesia, penilaian atas kinerja direksi. Pemulihan ekonomi global, menaikkan permintaan dan harga komoditas. Menyikapi kondisi tersebut, Dewan Komisaris menawarkan insentif untuk kesinambungan program perawatan perbaikan suku cadang yang dibutuhkan pelanggan. Menyetujui inisiatif untuk Rent to Buy dan use mesin yang menawarkan kemudahan. Oke. Pengawasan Dewan Komisaris. Laporan Dewan Komisaris, pandangan atas prospek usaha, pandangan atas penerapan tata kelola, penilaian kinerja komite komisaris, penilaian efektivitas whistleblowing, WBS yang serta terbatas fraud atau tindakan. Tidak ada perubahan apresiasi. Oke. Next. Pemulihan perekonomian di global, para pemegang saham dan pemangku kepentingan yang terhormat. Laporan direksi, industri penggunaan alat berat bangkit. Jadi ini dipengaruhi sama sektor pertambangan, agroindustri, kehutanan, dan konstruksi. Dipengaruhi. Sejumlah komoditas harganya menguat. Industri konstruksi, laporan direksi untuk konstruksi masih banyak tantangan. Pemerintah kembali menggiatkan pembangunan infrastruktur. Pasar alat berat tumbuh. Sektor pertambangan batu bara nikel angka penjualan tertinggi. Strategi dan kebijakan strategis. Dalam satu strategi perseroan untuk memacu pertumbuhan, pada buku perseroan mulai mengembangkan segmen bisnis baru, penyewaan alat berat. Pada saat ini unit yang disewakan masih dibatasi untuk ekskavator Xaxis 200 dan Xaxis 210. Untuk pembukaan lahan di medan basah, peranan direksi, pelaporan direksi, kinerja buku tahun, penjualan dan penyewaan unit ekskavator di atas 6 ton tidak termasuk Hitachi mengalami kenaikan signifikan. Perseroan pembukuan neto, perbandingan antara target dan hasil yang dicapai. Ini realisasi, ini achievement di atas 100% semua ya, kecuali ekuitas. Ini emang 2021 kemarin bagus banget ya. Kendala yang dihadapi industri, hal ini menjadi tantangan sendiri, khususnya ketersediaan produk yang sesuai dengan permintaan pelanggan. Berarti problemnya adalah ketersediaan produk yang sesuai dengan permintaan pelanggan.
2020 rata-rata eskavator di 6 ton 55 unit, peningkatan lebih dari 100 ton hingga, sedangkan kemampuan pasokan berada di bawah jumlah tersebut. Oke, berarti ini menjawab pertanyaan kita yang kemarin ya. Ini nih. Ini secara demand tinggi, tapi kok cuma bisa dapat dikit gitu ya. Secara market share-nya turun. Ini penyebabnya adalah ini nggak bisa memenuhi demand yang tinggi. Berarti ini kayaknya salah ya. Ya sebenarnya kalau kompetitornya bisa memenuhi artinya ya tetap kalah sama kompetitor. Cuma faktor terbesarnya ini ya, nggak bisa memenuhi demand yang tinggi. Penyebab market share turun. Kita kembali lagi, laporan direksi, kenaikan permintaan disignifikan. Prospek usaha, penerapan tata kelola perusahaan, praktik, perubahan komposisi direksi, apresiasi, oke. BOD, company profile, jumlah aset, jumlah karyawan 1.600, biaya pegawai 22.000 USD, 22 juta USD. Riwayat singkat Hexindo, jejak langkah, ini kemarin udah kita cek ya. Visi, misi, nilai inti core value, kepercayaan, dedikasi, kinerja yang tinggi, makna logo perusahaan, bisnis usaha, bidang usaha, kegiatan usaha, anggaran. Ini kemarin udah dicek. Hexindo, wilayah operasi, jaringan kantor, kantor cabang, kantor perwakilan, kantor proyek pertambangan. Banyaknya di ini Kalimantan ya. Struktur organisasi, profil direksi, perubahan susunan direksi, jumlah karyawan dan deskripsi, laki-laki, perempuan, usia mayoritas di 21 sampai 40 tahun. Komposisi pendidikan paling banyak di S1, paling tinggi di S2. Jabatan Direktur 5, Kadif 17, Kadep 101. Informasi pemegang saham, pendukung bisnis, unit, rencana pengembangan IT, upgrade Windows, menjalankan aplikasi online, mengganti PC dan notebook lama, analisis dan pembahasan manajemen, tinjauan kondisi eksternal, ekonomi global bangkit kembali, ekonomi domestik mulai pulih, tinjauan pertumbuhan triwulan domestik, pandemi belum berakhir, sektor pengguna alat berat tumbuh signifikan, harga komoditas batu bara naik, timah naik, gas alam naik, tinjauan industri, penjualan alat berat meningkat, segmen usaha, tinjauan per segmen usaha, profitabilitas segmen, kinerja keuangan, penghasilan neto, beban pokok penghasilan laba per saham, kas neto, tingkat membayar utang, rasio profitabilitas, investasi barang modal, perkembangan industri konstruksi, tinjauan kinerja pangsa pasar, permintaan pasar, tinjauan kinerja keuangan, konstruksi, kehutanan, agrobisnis, pertambangan. Gedenya ini merata ya. Berarti peningkatan gede ada di pertambangan ini karena harga pada mahal kali ya. Jadi di 2021 demand pertambangan, demand dari sektor pertambangan meningkat 5 kali itu ya, dari 145 ke 649. Dividen. Perseroan memiliki komitmen untuk membagikan dividen tunai sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dividen sekali setahun. Dividen minimal 1 kali setahun. Perseroan pada buku tahun yang bersangkutan dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan perseroan. Secara historis sejak 2017 membagikan dividen tunai kepada pemegang saham yang namanya tercantum dalam jumlah 80% dari laba bersih. Berarti biasanya 80% dividen dari laba bersih. Lumayan tinggi juga ya. Informasi dividen, laba bersih segini, dividennya 30 USD. Ini dia tuh nyimpen uangnya dalam USD apa dalam rupiah ya? Kalau nyimpen uangnya dalam USD berarti harusnya di sini kita hitungannya pakai USD juga. Cuma kalau dalam rupiah tapi cuma buat pencatatan di sini dikonversi ya ini ya apa namanya? Gimana ya? Sementara kita pakai rupiah dulu deh. Saya kan dia jualan di Indonesia ya. Jualan di Indonesia tuh bayarnya pakai USD atau pakai rupiah? Atau harga yang dia patok tuh pakai harga USD apa harga rupiah? Karena itu nanti berkaitan juga terkait ini ya, kurs USD sama rupiahnya lagi tinggi apa enggak. Hexa pembayaran pakai USD atau rupiah atau IDR ya.
Realisasi penggunaan dana hasil penawaran. Pernyataan direksi atas kewajaran transaksi afiliasi. Perubahan peraturan perundang-undangan. Perubahan kebijakan akuntansi. Tata kelola perusahaan. Undang-undang procurement. Rapat umum pemegang saham RUPS. Tugas direksi. Tugas dewan komisaris. Komite audit. Apalagi yang bisa kita ambil? Hubungan investor. Internal audit. Kita mau cari tahu itu ya, buat menjawab pertanyaan persediaan di sini tuh apa tuh di balance sheet. Coba di sini ada nggak? Di indeks profil perusahaan, teknologi informasi, tinjauan eksternal. Ini tadi udah kita baca ya, tata kelola perusahaan, penilaian kerja, nominasi, sekretaris perusahaan, tanggung jawab sosial, laporan keuangan 286. 286 tuh di sini berapa? 286. Di sini 284, berarti di sini 286 plus 2. Laporan keuangan. Kok ngeblur? Dari sananya, apa browsernya? PT Hexindo, aset lancar. Nah, ini ada persediaan neto ini. 23734. Laporan keuangan. Persediaan neto 23734. 2222 umum. Ini nih. Laporan keuangan laporan keuangan tahun. Mata uang pelaporan digunakan dalam laporan keuangan. Oh, oke. Jadi dia tuh ininya pakai dolar AS, berarti udah menjawab ya. Oke, USD. Kebijakan akuntansi penting. Klasifikasi lancar tidak lancar, pengukuran nilai wajar, persediaan dinyatakan berdasarkan nilai biaya neto plus. Oh, berarti persediaan itu isinya alat berat dan suku cadang. Oh, ini berarti barang yang ready buat dijual ya. Nilai realisasi neto adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha yang dikurangi dengan estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk melakukan penjualan. Penyelisihan penurunan nilai pasar itu kan. Oke, berarti ini menjawab pertanyaan kita yang sebelumnya. Kita ada pernah nyari tahu ini apa ya? Ini inventory. Apa sini? Ini barang untuk dijual ya. Persediaannya ada banyak, kalau demand-nya tinggi harusnya bisa habis ya, which is good. Cuma bisa juga berarti persediaannya ada banyak itu karena nggak laku-laku ya, makanya numpuk. Cuma tadi rotasi barang itu kalau nggak salah berapa ya tadi ya? Ini days of inventory ini 194 hari. Ini kalau ditahunin, dibagi bulan ya, misalkan 6 bulan, berarti dampaknya baru berasa di 6 bulan kemudian kalau inventorinya pada habis semua. Artinya di tahun depan, tengah tahun depan itu harusnya labanya bisa tinggi kalau barangnya habis. Oke, kayaknya pertanyaan-pertanyaan kita sudah terjawab semua. Oke, ya, pertanyaan pertama yang terjawab adalah ini ya, penyebab market share turun tidak bisa memenuhi demand yang tinggi. Terus pertanyaan kedua ini, dia pakai USD. Nah, pertanyaan berikutnya, kita perlu convert semuanya ke USD atau tetap pakai IDR? Kayaknya perlu kita konversi ke USD, atau minimal kita punya dua versi deh, versi IDR dan versi USD. Next, perlu punya data dalam bentuk USD. Laporan keuangan, yang enggak, ini tadi udah terjawab ya. Persediaan, yang pertanyaan ketiga yang berhasil terjawab, ini apa nih, barang untuk dijual ya. Makanya di situ dimasukinnya ke aset lancar, bukan aset tidak lancar. Kan biasanya barang-barang berat kan masuknya ke aset tidak lancar, tapi ini masuknya ke aset lancar karena barang itu mau dijual. Oke, next, apa lagi? Kayaknya cukup sekian buat hari ini. Nanti kita masih belum bisa menjawab ya potensi dividen 2023 gimana. Mungkin nanti kita bahas di episode selanjutnya setelah kita konversi ke dalam bentuk USD. Oke, mungkin cukup sekian buat hari ini. Thank you.